Kisah Cindua Mato. Pada sekitar abad ke-17, di wilayah Sumatera Barat berdiri sebuah kerajaan yang makmur dan damai bernama Pagaruyung. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu yang bijaksana, yaitu Bundo Kanduang. Bundo Kanduang memiliki seorang putra bernama Sutan Rumanduang yang lebih dikenal sebagai Dang Tuanku. Ia merupakan pewaris takhta kerajaan Pagaruyung. Dang Tuanku memiliki seorang sahabat sekaligus hulu balang kerajaan bernama Cindua Mato. Ia dikenal sebagai kesatria yang gagah berani, cerdas, dan setia kepada kerajaan. Sejak kecil, Dang Tuanku dan Cindua Mato tumbuh bersama dan bersahabat erat layaknya saudara. Setelah beranjak dewasa, Dang Tuanku bertunangan dengan Putih Bungsu, putri dari Rajo Mudo, adik Bundo Kanduang, yang menjadi penguasa di Rantau Timur. Cindua Mato juga telah bertunangan dengan Upiak Lenggo Geni, putri Datu Bandaharo, Tuan Titah dari Sungai Tarap. Hari-hari berlalu dengan damai dan tentram. Namun, keadaan berubah ketika suatu hari Cindua Mato mendengar pergunjingan di pasar. Orang-orang membicarakan bahwa Putih Bungsu akan dinikahkan dengan Raja Imbang Jayo dari Sungai Ngiang karena Dang Tuanku dikabarkan mengidap penyakit berat. Mendengar kabar tersebut, Cindua Mato terkejut dan marah. Ia tahu bahwa sahabatnya telah difitnah. Ia segera kembali ke istana untuk melaporkan semuanya kepada Bundo Kanduang. Bundo Kanduang pun murka dengan fitnah yang menimpa putranya. Beliau memerintahkan Cindua Mato untuk menemui Putih Bungsu dan menyampaikan kebenaran. Keesokan paginya, Cindua Mato berangkat menunggangi kuda setianya, si Gumarang. Ia membawa kerbau sakti Binuang sebagai persembahan. Sementara Dang Tuanku membekalinya dengan pedang pusaka Jinawi, serta perbekalan yang cukup untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Namun di tengah perjalanan, Cindua Mato dihadang oleh sekelompok penyamun yang menyerangnya dari berbagai arah. Siapa kalianku? Ma kalian menyerang Ambo? Ampunkan kami, tuanku. Kami terpaksa melakukannya karena kami dibayar. Terlaluan. Siapa yang menyuruh kalian? Imbang Jayo yang menyuruh kami, tuanku. Apa saja dilakukannya untuk memperkaya dirinya. Ia berencana akan menikahi Putih Bungsu, lalu memutus hubungan antara Pagaruyung dan Rantau Timur. Mohon ampunkan kami. Jangan kalian minta ampun ke Ambo. Mintalah ampun ke Allah. Sebab masih ada kesempatan untuk kalian bertobat. Pulanglah ke jalan yang benar. Jangan sampai Ambo mencelik kalian melakukannya untuk kedua kalinya. Menyadari kesalahan mereka, para penyamun pun bertobat dan menunjukkan jalan menuju Sungai Ngiang. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Cindua Mato akhirnya tiba di kerajaan Sungai Ngiang. Di sana, Rajo Mudo, Imbang Jayo, dan Putih Bungsu sedang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan. Rajo Mudo mengira kedatangan Cindua Mato merupakan tanda bahwa Bundo Kanduang telah merestui pernikahan tersebut. Namun di balik itu, Cindua Mato mencari cara agar bisa mengobrol empat mata dengan Putih Bungsu. Putih Bungsu, Ambo membawa pesan dari Bundo Kanduang. Tapi Dan tak kayaknya. Mungkin nyolah tatulah penyakit dan tuanku. Lah Ambo dugo dari tadi. Pengawal usianya dari kerajaan. Jangan sampai awak sadonyo tatulah pula. Cindua Mato akhirnya dikeluarkan dari istana. Akan tetapi, rasa penasaran membuat Putih Bungsu diam-diam keluar dan menghampiri Cindua Mato. Mangga awak jauh-jauh datang ke siko? Bukankah sebaiknya awak beristirahat saja? tenang saja Putih Bungsu. Tadi Ambo cuman bagara. Sebenarnya, kabar nanti sebab salamuku hanyalah fitnah dari Imbang Jayo. Inyo ingin menikahi awak supaya kekuasaannya makin gadang. Tapi Ambo indak menyangkut Rajo Mudo juo percaya juga kabar tu. Sabananya, Ambo jo indah ingin menikah jo Imbang Jayo. Tapi ayahandalah nan mendasa Ambo. Setelah mengetahui kebenarannya, Cindua Mato membawa kabur Putih Bungsu dan membawanya ke Padang Ganting. Tindakan itu membuat Imbang Jayo murka. Ia menuduh Cindua Mato melanggar adat dan menuntut agar dijatuhi hukuman. Akhirnya diadakan musyawarah besar yang dihadiri Rajo Tigo Selo, yang terdiri dari Raja Alam, Raja Adat, Raja Ibadat, serta Rajo Mudo, Bundo Kanduang, Dang Tuanku,
dan basah ampek balai. Ambo menyangga Cindua Mato tidak patut dihukum. Kita sadunyo tahu apa sebabnya Inyo melakukannya. Bukannya Imbang Jayo nan memulai konflik kok. Inyo lah nan memfitnah Ambo, bahkan berani merampas tunangan Ambo surang. Indah cukup sampai di situ. Inyo juga membayar penyamun yang hampir membunuh Cindua Mato. Jadi Sio nan sebenarnya bersalah dalam perkara kau. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan, Imbang Jayo dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya. Sementara itu, Cindua Mato dibebaskan dari segala tuntutan. Namun keputusan tersebut justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Tiang Bungkua, ayah Imbang Jayo, merasa malu dan tidak menerima hukuman yang dijatuhkan kepada anaknya. Ia datang membuat kekacauan dan menentang kerajaan Pagaruyung. Tiang Bungkua dikenal sebagai pendekar sakti yang hampir tak terkalahkan. Mundur kalian ke selulahnya. Biar Ambo yang menyelesaikan persoalanku. Menjujuang dan Ambo tunggu-tunggu. Orang kota positif. Sekuat apapun serangan Ambo, indak kemampan kayaknya. Nampaknya Ambo harus mencari cara lain. Ambo mengaku kalah. Ambo akui, Tuan memanglah lebih hebat dari Ambo. Ambo siap menjadi budak Tuan. Tapi Ambo memohon, jangan ganggu dan serang kerajaan Pagaruyung lain. Akhirnya, ang tahu juga sih Ambo sebenarnya. Baiklah, Ambo terima tawaran ang jauh sanang hati. Cindua Mato akhirnya dibawa ke Sungai Ngiang dan menjadi budak Tiang Bungkua. Namun, Cindua Mato mencari cara mengalahkan Tiang Bungkua. Suatu hari, ketika Cindua Mato diam-diam mencuri keris dari salah satu prajurit, ia mendengar percakapan bahwa Tiang Bungkua memiliki titik kelemahan pada bagian rusuk kirinya. Cindua Mato berhasil memperoleh keris tersebut. Setelah itu, ia kembali menantang Tiang Bungkua untuk bertarung. Akhirnya, Tiang Bungkua berhasil dikalahkan. Ia mengakui kekalahannya dan menyerahkan kekuasaan kerajaannya kepada Cindua Mato untuk menggantikan Imbang Jayo. Beberapa minggu kemudian, Dang Tuanku menikah dengan Putih Bungsu. Pada waktu yang bersamaan, Cindua Mato juga menikah dengan Upiak Lenggo Geni. Setelah pernikahan tersebut, Cindua Mato memimpin kerajaan Sungai Ngiang. Sejak saat itu, hubungan antara Pagaruyung dan Rantau Timur semakin erat. Kedua negeri itu hidup dalam kedamaian.